Selamat pagi, saya ucapkan kepada jajaran guru di Sekolah Lentera Harapan, terutama kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Wakil Kepala Sekolah, serta untuk anak didik di Sekolah Lentera Harapan. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Sebelumnya saya mengucapkan puji syukur karena kesempatan yang diberikan oleh Tuhan sehingga saya bisa sharing dengan teman-teman semua, dengan anak didik semua, untuk pengalaman-pengalaman yang mungkin bisa jadi inspirasi bagi kita semua. Jadi sebelum saya lanjut untuk materi ataupun apa sharing yang hendak saya sampaikan, mungkin saya mau perkenalan dulu karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi saya sendiri namanya Putri Arbitrisya Nadabdab, biasa dipanggil Putri. Saya adalah anak pertama dari 4 bersaudara, dan kebetulan salah satu saudari saya adalah rekan guru di Sekolah Lentera Harapan. Nah, saya sendiri saat ini bekerja di salah satu perusahaan BUMN dan memulai meniti karir itu bisa dibilang mulai dari bawah dan cukup struggle seperti itu. Jadi, yang mau saya sharing di sini adalah bagaimana sih Tuhan bekerja, bagaimana saya bisa mengandalkan Tuhan dalam setiap perjalanan hidup saya, dalam setiap hal yang saya hendak lakukan, sehingga saya bisa di posisi sekarang ini, yang mungkin nanti bisa menginspirasi adik-adik semua, dan juga mungkin rekan-rekan guru. Jadi, kalau boleh saya cerita, atau kalau boleh saya berbagi ke teman-teman semua, ke adik-adik semua, mungkin saya panggil adik-adik atau teman-teman nggak apa-apa ya, karena mungkin kebiasaan juga di sini yang nanti kalau ada salah-salah kata juga saya mau minta maaf seperti itu. Jadi mungkin saya ceritakan dulu background-nya bagaimana cara Tuhan pertama kali menjamah hidup saya gitu. Nah, ini yang mau saya bagikan gimana Tuhan itu betul-betul bisa menjamah hidup saya dan bisa merubahkan apa yang mustahil, apa yang nggak mungkin sehingga bisa seperti sekarang ini. Jadi dan itu nggak mudah ya, nggak gampang. Saya mau mendengar Tuhan, saya mau percaya bahwa proses yang saya alami itu dari Tuhan, itu nggak mudah, nggak gampang. Tapi bukan berarti kita jadi lemah, kita jadi nggak percaya, kita jadi nggak kuat, nggak gitu. Jadi saya mau cerita sedikit. Nah, kalau di keluarga saya itu bukan yang rohani-rohani sekali. Bapak saya seorang profesional, kemudian ibu jualan atau mama saya jualan pakaian di Pasar Horas. Kalau teman-teman tahu pernah dengar Pasar Horas, itu adalah salah satu pusat perbelanjaan pasar di Pematang Siantar yang merupakan kota kelahiran saya, dan di sana itu cukup padat dan cukup ramai gitu. Dari kecil kita sudah dibiasakan ditanam untuk tumbuh dengan firman. Tapi penyampaian oleh orang tua saya itu bukan yang dengan saklek gitu, bukan yang dengan harus belajar firman, harus gini, enggak. Tapi diselipkan, saya bilang diselipkan, misalnya kita lagi duduk nih, lagi nonton atau lagi ngobrol, nanti ada hal yang bisa diselipkan dengan firman. Orang tua saya selalu berusaha untuk memberikan firman-firman itu melalui penyampaian-penyampaian sederhana lisan. Mungkin akan kedengaran sambil lalu, tapi kalau misalnya teman-teman sering dan berulang-ulang, maka akan tersimpan kan di otak. Sama misalnya kalau teman-teman biasa nih, kalau sambil belajar gigit-gigit pulpen gitu kan. Nah, itu secara nggak sadar nanti kalau misalnya sedang berpikir atau sedang bosan, maka akan ada kebiasaan gigit pulpen. Sama halnya dengan firman itu. Jadi kalau biasanya dia ditanamkan secara santai, rileks, dan tidak paksaan, itu biasanya akan tertanam di pikiran. Jadi gitu. Jadi sejak saya kecil itu, di keluarga saya sudah ditanamkan seperti itu. Dan selain itu juga ada satu budaya, khususnya di orang Batak, untuk anak yang paling besar atau anak yang paling sulung, itu adalah teladan, harus memberi teladan ke anak-anak lainnya ataupun saudara-saudaranya yang lebih muda. Terus
selain menjadi teladan, dia harus bisa menjadi role model, contoh, gambaran bagaimana seharusnya seorang anak itu bersikap. Jadi kalau dibilang tanggung jawabnya besar, pasti tanggung jawabnya besar gitu. Tapi itu semua akan bisa dijalani dan dihadapi ketika kita betul-betul sadar bahwa itu ada manfaatnya untuk kita, ada gunanya, ada fungsinya untuk kita gitu. Nah, sembari ketika dulu waktu saya SMA, saya itu berada dipilihkan masuk ke sekolah yang cukup terkenal lah ya, cukup bagus gitu. Bukan karena keluarga saya mampu, tapi karena memang bapak dan mama saya melihat pendidikan itu penting. Karena orang bisa keluar dari yang namanya kemiskinan, keluar dari yang namanya kebodohan, keluar dari yang namanya keterpurukan, itu dengan pendidikan, dengan ilmu pengetahuan. Dan menurut saya sekolah Lentera Harapan ini sudah memberikan itu, sudah memfasilitasi itu. Sekarang tinggal gimana adik-adik semua sadar akan itu, sadar akan usaha orang tuanya adik-adik, sadar akan kemauan juga bahwa saya mau memperbaiki nih cara hidup saya mau memperbaiki taraf hidup saya gitu. Nah, di situ kan saya sekolah yang terkenal ya, terkenal dan murid-muridnya juga bisa dibilang pintar-pintar, dan kalau saya sendiri sih nggak yang pintar-pintar banget, nggak pintar-pintar amat lah, yang biasa-biasa standar aja gitu. Tapi saya melihat dengan saya bergaul, dengan saya punya lingkungan yang memang termotivasi untuk memperbaiki diri, maka saya sedikitnya punya keinginan itu juga. Jadi punya keinginan bahwa suatu saat saya mau masuk universitas yang gini, saya punya cita-cita seperti ini, saya punya impian seperti ini. Nah, dari situlah dimulai semua proses perjalanan hidup ini. Kalau sebelum-sebelumnya kan kesulitan kita paling apa? Mengerjakan PR, naik kelas, atau lulus sekolah gitu ya kan. Nah, tapi ketika saya saya punya keinginan masuk ke universitas ini, gak mudah prosesnya. Di situ yang saya ikutin tes, saya tes ke banyak tempat, saya tes ikut tryout gitu, dan nilainya belum maksimal. Di situ itu saya marah, saya tanya, Tuhan kenapa sih nggak gampang gitu? Kenapa sih Tuhan nggak kasih tahu kenapa Tuhan membiarkan kita menerka-nerka gitu kan? Sebenarnya bukan menerka-nerka, tapi kita yang harus lebih dengar-dengaran, kita yang harus lebih mau mendengar gimana sih rencana Tuhan dalam hidup kita gitu kan. Sampai pada suatu saat saya itu tidak lulus. Jadi saya ikut senam PTN, dulu namanya senam PTN ya. Saya tidak lulus untuk masuk ke universitas yang saya impikan, yang saat itu adalah pilihan saya kalau nggak salah di UI, jurusan kriminologi. Jadi karena memang saya agak suka dengan hal-hal yang menantang, yang terkait bukan dibilang terkait kriminal, tapi ilmu ke situnya yang saya suka gitu. Nah, di situ saya bertanya, saya itu marah, saya kasih tahu Tuhan, Tuhan saya kayak gini malu gitu. Saya anak pertama tapi saya nggak lulus, saya nggak bisa ngasih contoh yang baik ke adik-adik saya. Padahal kan sebenarnya belum berhenti di situ ya rencana Tuhan, tapi saat itu saya nggak tahu gitu. Saya sampai patah hati, sampai pada suatu hari itu kita kan biasa tuh punya buku kayak renungan rohani ya kan. Nah, pada saat saya sambil nangis, saya itu buka nih renungan rohani. Saya buka, keluarlah untuk Injil hari itu di Mazmur 34 ayat 18. Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mungkin kalau ditanya, loh kan kakak nggak patah hati gitu kan. Tapi sebenarnya itu patah hati. Kenapa dibilang patah hati? Karena saya sudah berharap nih. Saya kan dibilang dari sekolah yang terkenal gitu kan.
Seharusnya saya gampang lulus, tapi ternyata rencana Tuhan nggak kayak gitu gitu. Rencana Tuhan beda. Tuhan nggak mau dengan gampang ngasih itu ke saya. Karena mungkin menurut Tuhan ketika itu dikasih gampang, saya nggak tahu ngargain, saya nggak tahu menghargain, saya nggak tahu gimana caranya mau lulus cepat. Jadi Tuhan nggak kasih itu dengan gampang. Kemudian saya tes lagi, tes terus-terus, tapi gagal lagi. Sampai kalau misalnya saya buka pengumuman itu, di situ tulisannya mohon maaf. Sampai saya berceloteh seperti ini. Ya ampun, sampai per universitas yang minta maaf sama saya gitu kan. Tapi gak berhenti di situ, saya masih punya rasa kekecewaan. Itu kadang saya menangis nggak di depan orang tua saya, karena kan malu lah ya kalau nangis depan mama bapak kita ya kan. Apalagi karena tahu itu karena kegagalan kita, walaupun itu masih kegagalan itu masih sedikit gitu. Jadi belum yang besar gitu kan. Nah kemudian mama itu pernah ngomong gini, sebenarnya ini cerita ya, tapi nanti akan muncul, akan kelihatan nih bahwa rencana Tuhan itu udah disetting dari awal, bukan di itu hanya cocok logi kalau kata orang-orang netizen Indonesia, enggak. Jadi mama itu sering bilang gini, coba ya kau kerja di bank gitu. Jadi kalau sambil cerita-cerita, coba ya kau kerja di bank, kayak saya dulu punya tulang gitu, kayak tulang si Anu. Jadi dia bisa nyekolahkan adik-adiknya gini-gini. Gitulah cerita orang tua. Dan saat itu saya mesti bilang, enggak, saya maunya jadi pengacara kayak bapak gitu. Pokoknya saya nentang gitu. Terus tapi nggak yang melawan, cuman saya enggak, aku mau gini kan gitu. Biasalah kita berargumen dengan orang tua. Terus sambil saya gagal tes-tes itu, sampai saya menemukan ayat firman itu, akhirnya malam itu, betul-betul itu aku duduk berlutut, berdoa sama Tuhan. Ya Tuhan, aku minta maaf ya, karena Tuhan sebenarnya punya rencana luar biasa, tapi aku terlalu sombong. Kan itu kesombongan manusia ya. Dengan kita nganggap sekolah aku kan besar, sekolah aku kan bagus, maka otomatis aku bisa masuk kemana aja. Ternyata enggak gitu. Itu tidak akan menjamin gitu. Jadi apa hal yang diagung-agungkan manusia itu tidak menjamin itu bisa berlaku untuk kita gitu. Belum tentu kalau misalnya kita punya orang tua kaya, kita akan berakhir kaya juga, enggak. Karena apa? Hikmat yang kita punya dengan yang orang tua kita punya itu berbeda gitu loh. Jadi ketika Tuhan kasih saya, intinya saya lagi kayak ditundukin sama Tuhan gitu. Jadi saya merasa Tuhan itu sedang berbicara, Putri, rencanamu itu menurutmu baik, tapi saya punya rencana yang luar biasa gitu. Jadi pada malam itu saya betul-betul berdoa, saya nangis, saya minta ampun sama Tuhan. Yang pertama saya lakukan adalah saya minta ampun. Kenapa? Karena saya sudah marah, saya sudah protes sama Tuhan. Padahal Tuhan itu adalah pencipta ya. Dia yang menciptakan aku dan dia udah tahu apa yang dia rencanakan dalam hidupku. Cuman aku terlalu sombong saat itu bahwa kemampuanku sebagai manusia bisa gitu. Ternyata enggak. Nah, kemudian aku berdoa, aku minta ampun, aku bilang, Tuhan, kalau Tuhan memang punya rencana dalam hidup saya dan saya belum bisa paham itu, ajari supaya saya paham gitu. Kasih tahu Tuhan, berikan telinga yang dengar-dengaran untukku Tuhan supaya aku bisa paham itu gitu kan. Terus kemudian aku tes lagi nih. Tapi kali ini kan untuk SNMPTN aku nggak lulus sama sekali, saya nggak lulus sama sekali. Jadi saya cobalah. Ini intinya kayak daripada nggak kuliah, daripada saya cobalah D3. D3 akuntansi. Nah, D3 akuntansi saya jalanin setahun sampai ada 2 semester saya jalanin. Cuma di saat itu saya merasa kok kayak panggilan jiwa saya nggak di sini gitu kan. Kok saya merasa kayaknya ini kemarin karena saya paksa deh gitu.
karena saya malu nggak kuliah, gitu kan. Saya datang lagi ke Tuhan, saya duduk lagi ke Tuhan. Tuhan, ini gimana ya Tuhan, gitu kan. Apakah benar ini jurusan yang Tuhan kasih untukku, atau memang Tuhan punya rencana lain lagi, gitu kan. Terus diskusi dengan mama kan. Udah diskusi dengan mama, akhirnya, Mak, izinkan aku coba sekali lagi. Kalau mama restu, kalau mama kasih, aku mau coba diusu hukum gitu kan. Nanti planku seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Intinya saat itu aku mengajukan saat itu aku mengajukan lah yang namanya proposal ke orang tua kan. Nah, mamaku dengan berbagai pertimbangan akhirnya menyetujui. Teslah aku hukum, dan puji Tuhannya lulus gitu. Prosesnya juga dimudahkan, mulai dari pendaftaran, mulai dari ujian, mulai dari daftar ulang, sampai pada akhirnya aku masuk ke situ lulus gitu. Kuliah, semua ada naik turunnya masing-masing, tapi yang pasti saya selalu komitmen bahwa saya nih minta kesempatan kedua gitu. Karena kesempatan pertama sudah saya pakai di akuntansi. Kesempatan kedua ini nggak boleh saya main-main. Walaupun sebenarnya di akuntansi saya nggak main-main, IP saya 3, juga gitu kan. Nah, selama di hukum ini saya belajar, saya fokus yang namanya main-main leha-leha enggak gitu. Tapi bukan berarti saya stres ya. Jadi saya seimbang ketika saya butuh istirahat atau butuh bergaul, berteman dengan teman saya juga tetap melakukan itu, tapi ingat, saya selalu memilih komunitas, memilih pertemanan gitu. Kalau orang-orang bilang, kamu harus berteman sama siapa aja. Enggak. Kita itu harus memilih teman. Kamu bisa seperti apa, outputnya, hasilnya seperti apa, itu juga dipengaruhi oleh pertemananmu gitu. Karena kau nggak akan mau salah melangkah, masa depanmu terlalu mahal untuk dipertaruhkan dengan pergaulan yang salah gitu. Jadi pada saat kuliah saya juga ikut komunitas. Jadi dulu kalau misalnya anak-anak itu kenal perkantas, kalau saya namanya kelompok persekutuan di kampus. Jadi kalau misalnya saya sharing sesuatu, ada kendala di situ gitu. Jadi dari pendidikan saya maju, dari pertemanan saya juga on track sesuai dengan jalurnya. Saya nggak mau yang melenceng-melenceng gitu kan. Jadi saya belajar, saya bermain, tapi tetap saya seimbangkan kehidupan rohani gitu. Nah, disitulah aku belajar banyak ya naik turunnya di situ, di mana pada saat kuliah kami ada praktek yang membutuhkan biaya, tapi kita tahu biaya praktek itu nggak murah. Tapi entah gimana Tuhan itu selalu kasih tahu, Putri, kau harus kayak gini gitu. Dan di situ aku diajari untuk menahan emosi, untuk lebih dewasa secara sikap, pikiran, perkataan. Karena aku akan berhadapan dengan banyak orang, dengan pihak kampus, dengan pihak rektorat seperti itu ya kan. Kalau nanti teman-teman atau adik-adik semua masuk kuliah, itu ada yang namanya rektor. Jadi di sana itu kayak kantor pusatnya atau kantor kepala sekolahnya lah sekarang kalau disamakan dengan SMA gitu. Jadi itu di situ saya harus belajar lah, karena kan kita nggak bisa memaksakan ya apa yang kita mau ke orang lain gitu. Jadi kita yang punya kepentingan, kita yang punya kebutuhan, yang rendah hati datang ke mereka gitu. Semua itu tetap rendah hati, dan ingat, kalau saya selalu menanamkan sama adik-adik saya, sebelum kalian bertemu orang, sebelum kalian melakukan apapun, bahkan sebelum kalian keluar rumah, Tuhan Yesus bimbing saya mau ke sini, ketemu si ini, tujuannya ini. Kalau memang ini kehendak Tuhan,
lancarkan Tuhan, kasih tunjuk Tuhan jalannya. Pasti, itu pasti dikasih gitu. Terus di situ banyak proses saya alami, naik turunnya, terus tapi saya percaya ya, saya lagi-lagi percaya bahwa Tuhan itu nggak pernah merancangkan kegagalan ke anak-anaknya. Nah, di sini ini selama proses saya ini, apa sih yang membuat saya sadar lah gitu, bahwa Tuhan itu mengizinkan suatu masalah terjadi dalam hidup saya itu karena apa gitu. Dan Tuhan itu maunya saya responnya gimana, saya nanggapinnya gimana, saya kalau misalnya ada masalah datang ke saya harus kayak mana, itu saya minta petunjuknya dari Tuhan, karena saya nggak mau salah gitu kan. Nah, dari Alkitab, saya kan kalau dibilang rajin enggak, tapi saya rutin setiap pagi itu baca Alkitab, punya persekutuan dengan Tuhan. Intinya saya pasti harus punya waktu untuk itu. Saya harus duduk di kaki Tuhan, berdoa. Pokoknya sebelum memulai hari harus dilakukan itu. Bukan karena supaya apa, tapi karena saya mau punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saya mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Karena dia yang punya rencana di hidup saya. Jadi kalau kamu rencana mau berhasil, ya berarti kau harus dekat kan sama yang punya rencana, kan gitu. Jadi itulah. Nah, dari pelajaran-pelajaran selama saya di kuliah itu, ada beberapa hal yang saya tangkap, beberapa hal yang saya harus pegang nih dalam hidup saya. Yang pertama itu adalah sikap sabar. Nah, kalau merujuk di Alkitab, itu bisa kita ambil dari Roma 12 ayat 12. Nah, apa sih yang dibaca di Roma 12 ayat 12? Mungkin nanti bisa dibantu oleh Ibu Sinta untuk memaparkannya, dan teman-teman boleh baca ya. Nah, di situ sikap sabar adalah hal yang penting untuk menghadapi masalah. Kenapa? Kalau kita marah-marah, itu sakit kepala, terus kadang orang balas marah, malah kalau orang marah ke kita, kita kadang ciut, atau kadang kita lebih kesal lagi. Tapi ketika kita sabar, itu kan pilihan yang mudah. Ketika orang marah-marah, kita cukup mendengar, kita biarkan dulu mereka selesai dengan kemarahan mereka, gitu kan. Nah, ketika kita sabar itu, disitulah kedewasaan kita dibutuhkan. Disitulah kedewasaan kita menghadapi sesuatu itu muncul gitu. Ingat ya, kesabaran itu adalah pengorbanan. Jadi ketika kamu mau berkorban untuk melatih dirimu lebih dewasa, di mana kau menganggap bahwa dengan kau sabar itu lebih banyak poin positifnya, lebih banyak hasil positifnya, itu bakal balik ke kalian semua, balik ke adik-adik semua. Misalnya nih, kayak ada teman-teman adik jahil gitu kan, suka ganggu, suka anu. Kita harus nanya, alasan dia kayak gitu, tapi jangan ditanya langsung orangnya, nanti pasti dia lebih jahil lagi. Kita harus tanya, anak ini kayak mana di rumah, gitu kan? Apa yang bikin dia seperti itu, gitu kan? Dan aku dididiknya gimana di rumah? Apakah aku harus sama dengan sikap jahilnya gitu? Kita punya pilihan untuk itu. Jadi ketika teman-teman merasa ada yang seperti itu, ya udah, kalau bisa ditinggalkan, tinggalkan aja, nggak harus direspon gitu. Atau mungkin ada pelajaran yang adik-adik belum ngerti, tapi gimana ya, harus dipelajari berulang-ulang. Seperti yang saya sampaikan tadi, coba ambil waktu untuk santai, baca aja, nggak ada tujuan apa-apa, cukup membaca, itu lebih mudah diingat, lebih gampang nempel di otak, karena otak kita rileks, tenang, nggak ada paksaan, nggak ada tekanan, gitu. Jadi intinya lebih mengenal diri kita sendiri, lebih tahu bahwa yang kita butuhkan itu apa, yang kita mau itu apa, gitu. Yang kedua, dari pengalaman saya itu,
di mana saya berulang kali harus ikut tes, tapi akhirnya saya nggak lulus, tapi kemudian saya lulus di D3, tapi kemudian saya ambil lagi dengan mendengar kata hati saya. Terus di situ apa yang saya mau sampaikan? Jangan putus asa, gitu. Ketika kamu melihat, kok ini kayak nggak berakhir ya, kok ini kayak nggak selesai gitu. Berarti memang belum selesai. Berarti rencana Tuhan itu belum selesai. Gitu. Ingat ya, hujan sederas apapun pasti berhenti. Badai sekencang apapun pasti berhenti. Sama halnya dengan cobaan, dengan masalah, gak hanya di sekolah, di keluarga juga. Itu pasti berhenti. Akan ada titik itu selesai. Jadi jangan putus asa. Seperti yang diambil dari Amsal 24 ayat 10. Jadi kita itu harus lebih tenang, duduk di kaki Tuhan, mendekatkan diri ke Tuhan ketika kita lihat badai atau masalah itu nggak selesai-selesai. Bukan justru kita putus asa dan menganggap, ya udahlah, biar aja lah, Tuhan aja nggak dengarkan aku gitu. Justru kita yang nggak dengar Tuhan. Makanya ketika kita nggak dengar Tuhan, Tuhan nggak bisa bekerja maksimal di hidup kita gitu. Tapi ketika kita dengar Tuhan, ketika kita mau Tuhan bekerja di hidup kita, disitulah Tuhan bisa bekerja maksimal kan gitu. Nah, yang ketiga, semakin percaya Tuhan. Nah, itu kan beruntun tuh. Tadi udah diajarin sabar untuk lebih bersikap dewasa. Yang kedua, jangan putus asa. Yang ketiga, semakin percaya Tuhan. Ketika kita sudah bisa menerapkan yang dua pertama, maka kita betul-betul di situ dituntut berserah, gitu. Mengandalkan Tuhan. Gak mau mengandalkan kemampuan sendiri. Kan ada masanya tuh, waktu aku tadi cerita aku mengandalkan kemampuan sendiri. Dengan sombong aku saat itu menganggap, sekolahku bagus. Aku dididik udah lebih bagus dari teman-teman yang lain, aku pasti lulus gitu kan. Nah, di situ yang salah. Tapi ketika kita dengan rendah hati, duduk di kaki Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan punya rencana apa ya di hidupku ya Tuhan? Tuhan mau aku kuliah atau gimana ya Tuhan? Gitu kan? Tuhan mau aku lanjut kemana ya Tuhan? Atau Tuhan mau punya plan atau rencana yang kayak mana sama aku Tuhan? Jangan malu-malu tanya sama Tuhan. Tuhan itu maha pendengar gitu loh. Jadi adik-adik itu juga doa nggak harus yang tutup mata, lipat tangan, enggak. Dengan dalam hati, misalnya kita lagi bingung ngadapin sesuatu, Tuhan kok kayak gini sih dia gitu. Tuhan aku sakit hati lah dikituin dia. Minta Tuhan yang bicara, minta Tuhan yang bekerja gitu. Pokoknya apa-apa minta ke Tuhan lah. Tapi ingat, kita berani minta ke seseorang karena kita punya hubungan yang baik kan? Jadi misalnya gini, masa kita minta ke orang asing kita nggak kenal, Kak minta kuemu lah gitu kan, padahal kita nggak kenal dia, kan itu salah. Jadi sebelum kita berseru atau meminta ke Tuhan, kita bangun dulu hubungannya dengan Tuhan. Kita punya dulu keintiman dengan Tuhan, kedekatan, persahabatan dengan Tuhan gitu. Kalau saya punya hubungan dengan Tuhan itu, saya lebih ke duduk di pinggir tempat tidur nih setiap malam gitu kan. Terus satu hari itu aku akan ceritakan, Tuhan aku tadi kayak gini lah, terus kayak gini gitu. Jadi lebih kayak komunikasi, kayak ada yang dengar curhat. Kan enak ya kalau ada teman curhat gitu kan. Tapi ini teman curhat yang gak akan musuhin kita. Teman curhat yang gak akan ketika misalnya nanti ada sesuatu masalah, tiba-tiba apa yang kita curhatin udah pindah ke orang lain. Enggak, ini beda gitu. Nah, yang terakhir, berseru ke Tuhan. Nah, di berseru ke Tuhan ini, saya mau ceritakan satu pengalaman. Jadi dulu, waktu kuliah, itu adalah masa yang paling sulit ketika mau skripsi. Nanti mungkin kalau adik-adik kuliah,
pasti akan ngalamin. Jadi kakak itu dulu ngambil hukum pidana. Dan saya punya dosen pembimbing itu profesor dan doktor. Di mana profesor ini sudah terkenal kejam. Bukan dalam artian dia galak, marah-marah. Kejamnya itu lebih ke mendisiplinkan, gitu kan. Nah, mendisiplinkan ke arah yang baik, gitu. Nah, pada saat itu di proses saya memilih dosen, ini kan ada proses memilih dosen. Biasanya orang-orang bakal menghindar nih dari dosen ini. Tapi entah kenapa, saat pemilihan dosen saya langsung milih nih dosen ini. Pak, saya mau sama bapak ini, sama bapak ini. Sampai dosen departemen saya, hukum pidana, nanya, kamu yakin mau sama bapak ini? Iya Pak, saya yakin. Saya bilang gitu. Dan akhirnya saya skripsinya dengan beliau, gitu kan. Nah, prosesnya saya pertama ngajuin judul, itu langsung disetujuin. Hebat nggak itu? Minggu pertama saya ngajukan judul, disetujui, dan nggak direvisi. Nggak direvisi. Sedangkan teman-teman saya belum mulai bahkan. Karena masih mikirin judul. Sedangkan saya mikirin judul. Di sini saya sempat jatuh lagi. Jadi kalau misalnya skripsi itu kan 6 bulan ya, hampir 1 semester gitu kan. Di 3 bulan awal saya sombong lagi. Saya santai, nggak saya kerjain karena teman-teman aja belum ada gitu kan. Gitu. Terus sampai akhirnya tiba-tiba ada teman saya yang udah masuk ke bab-bab berapa aja gitu. Akhirnya saya tersadar. Lagi-lagi nih, saya ngelus dada dan saya sadar saya sombong. Saya minta maaf sama Tuhan. Saya minta maaf sama Tuhan, ya Tuhan, maafkan aku ya Tuhan. Salah lagi aku. Memang manusia itu nggak bisa lepas ya dari namanya yang sombong itu ya. Itu salah ya adik-adik, jangan ditiru ya. Ini kakak sampaikan biar kalian ingat itu salah gitu. Jadi akhirnya kebut. Sampailah di proses, ini intinya 3 bulan aku nyanyain, ngebutnya itu di 2 bulan gitu kan. Tapi di 2 bulan ini masih belum ACC, belum ACC. Dan akhirnya di bulan April, ini adalah hari terakhir, di tanggal 29 kalau nggak salah, itu adalah hari terakhir untuk bisa sidang. Sedangkan aku di pertengahan April belum ACC. Bahkan ada satu kutipan yang saya ambil dari bukunya dosen saya saat itu, dan itu salah. Dan kebetulan profesor saya ini tahu gitu kan. Dan dia nyuruh saya nyari ini buku, rujukan yang benar. Kamu ngutip dari buku yang salah katanya. Disuruh cari. Saya keliling cari. Kalau dulu di sana itu ada namanya titik gantung. Ini tempat cari buku-buku bekas, buku-buku loa, dan saya sudah ke Gramedia, saya keliling, nggak ada. Tapi saya belum kepikiran ke perpustakaan, karena memang buku ini lama sekali gitu kan. Sampai saya dalam hati itu sedih sekali ya, saya ke kamar mandi, saya nangis di kamar mandi. Itu udah sore ya, sore hari gitu kan. Ya Tuhan, ini kayak mana ya Tuhan gitu kan. Belum juga ada solusi. Kemudian teman-teman saya udah pada sidang, sisa saya. Dan saya nggak berhenti ya, bukan berarti saya berhenti cari buku itu. Akhirnya, kalau nggak salah itu di minggu keempat, sekitar tanggal 20-an, saya hadap lagi ke Bapak itu dengan case-nya, saya masih sama, belum menemukan buku itu. Terus saya bilang, Pak, ini akan tetap saya usahakan cari bukunya, tapi mungkin saya nggak bisa lulus bulan ini. Karena saya sudah menyerah tuh.
nggak bisa lulus lah di semester ini. Terus Bapak itu bilang, kalau kamu bisa usahakan cari buku itu bulan ini, saya akan minta departemen untuk kamu sidang terakhir satu-satunya, walaupun akhir bulan, katanya gitu. Yakin Pak, itu nggak apa-apa. Saya yang ngomong, katanya gitu. Saya guru besar di departemen ini, katanya. Kemudian saya merasa kayak ada kehangatan yang turun ke dalam tubuh saya. Kalau mungkin saya nggak malu ya, tapi karena saya malu, saya nggak nangis. Selesai dari pertemuan dengan Bapak itu, saya nangis sejadi-jadinya. Saya minta ampun ke Tuhan, saya bilang, Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih, Tuhan. Bahkan ketika saya merasa sesak, saya sudah berserah, saya sudah yakin saya nggak lulus. Tuhan balikan keadaan. Oke, PR-nya tinggal satu nih, Tuhan. Saya harus cari buku itu gitu. Tiba-tiba nih kayak ada yang bilang, Putri, perpustakaan belum kamu cek gitu. Itu udah sore, ya kan? Saya harus lari ke perpustakaan. Saya minta tolong, Kak, sebentar ya, Kak. Satu buku aja yang mau saya cari. Terus saya kasih judulnya ke kakak itu. Oh, ini baru aja dikembalikan sama yang minjam. Dan itu ada di depan kakak itu bukunya. Terus saya ambil bukunya, saya SMS. Dulu masih SMS ya, belum ada WA. Saya SMS Bapak itu. Pak, mohon maaf mengganggu, mungkin Bapak sudah pulang. Kalau boleh izin Pak, kita jadwalkan pertemuan. Puji Tuhan saya sudah dapat bukunya. Bapak itu langsung telepon saya. Saya masih di prodi. Kamu datang aja ke ruangan dosen. Saya datang ke ruangan dosen, saya bawa bukunya, saya disuruh cari halaman mana itu yang harus saya koreksi. Ketemu, dan itu intinya itu adalah hari orang harusnya terakhir wisuda, sidang ya teman adik-adik semua ya. Akhirnya dijadwalkan saya sidang tanggal 30. Ketika segala sesuatu nggak mungkin, ketika segala sesuatu sudah buat saya menyerah, saya dikasih peluang itu. Gitu. Puji Tuhan, saya lulus. Saya bisa wisuda dengan teman-teman yang lain. Tapi saya belajar banyak di situ. Ini jangan sombong, tetap andalkan Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Karena kamu meminta pasti ke orang yang kamu kenal, gitu kan? Sama halnya, kau harus punya hubungan dengan Tuhan, biar kau kenal Tuhan, gitu. Caranya gampang, seperti yang kakak bilang tadi. Punya waktu berdoa, punya waktu baca firman. Mungkin nanti sekali dua kali itu akan sulit ya, karena bangun pagi, kadang kita tidurnya lama, habis ngerjain tugas. Tapi harus bisa adik-adik, harus mau. Karena sesuatu yang dibiasakan, dirajinkan gitu, tubuh ini pun akan terbiasa gitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, dari hal yang saya sampaikan, itu ada pondasi-pondasi kehidupan yang saya pegang sampai sekarang. Yang pertama itu saya berdoa. Saya rajin berdoa, terus saya rajin baca firman atau beriman gitu. Gimana kita bisa beriman kalau kita nggak baca firman? Karena iman kita sendiri itu bukan melihat sesuatu yang nyata, tapi melalui firman. Firman itu yang nyata. Gitu. Jadi ketika kita berdoa, ini seperti yang misalnya bisa adik-adik lihat di Matius 6 ayat 7. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jadi adik-adik punyalah hubungan yang baik dengan Tuhan, berdoa, dan rajin baca firman. Nah, selanjutnya, ini kakak punya banyak kisah yang mungkin nanti bisa adik-adik anggap jadi inspirasi, dan itu runut ya, runut. Selanjutnya itu terkait pekerjaan kakak sekarang itu kerja di Bank Mandiri ya. Kebetulan sekarang kakak baru dipindahkan ke kantor pusat di Jakarta. Nah, di sini masuk ke Mandiri ini kakak juga intinya itu kayak bukan rencana gitu, tapi rencananya Tuhan. Ketika kakak nggak fokusnya ke sini, kakak punya plan lain, Tuhan ngomong lain, Tuhan maunya lain gitu. Tapi lagi-lagi kakak harus berserah, harus percaya,
harus yakin bahwa prosesnya Tuhan itu jauh lebih luar biasa. Nah, waktu itu kakak ikut-ikutan ke tempat, ada itu namanya pendopo dulu di kampusnya, di kampus saya. Di pendopo ini sering ada open recruitment, pembukaan lowongan pekerjaan. Itu semua perusahaan ada di situ. Terus saya menemani temannya saya, teman kakak, gitu kan. Nah, saya jatuhkan lamaran mandiri. Ternyata prosesnya langsung wawancara di tempat, gitu kan. Aku kan takut lah ya, kan belum ada persiapan. Tapi lagi-lagi aku berseru sama Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu nih dia mau nanya apa, gitu kan. Aku nggak ngerti dia mau nanya apa. Tapi aku percaya kalau Tuhan mau aku di sini, aku bakal di sini, gitu. Oke lah. Akhirnya wawancara. Kalau sekarang itu dibilang namanya screening. Wawancara langsung di tempat. Dan saat itu CV-nya kakak itu bahasa Inggris. Terus sama si pewawancara bilang, kamu bisa bahasa Inggris aktif pasif. Maksudnya bicara dan tulisan. Bisa, Bu. Oke, kita wawancara pakai bahasa Inggris ya, katanya. Siap, Bu. Terus ternyata yang ditanya gampang adik-adik. Tentang kuliah, terus tentang seputaran apa aja kegiatanmu di sekolah atau di perkuliahan. Terus kamu itu pernah berbuat apa aja, dalam artian berbuat itu prestasimu apa aja gitu. Kakak itu bukan orang yang berprestasi luar biasa, enggak. Memang lulus di 3 koma, tapi bukan yang cum laude gitu kan. Dan itu bukan suatu hal yang harus dimalukan, karena setiap orang startnya berbeda, prestasinya berbeda, potensinya juga berbeda. Itu yang harus kita sadarin ya. Jangan membandingkan diri dengan orang lain, nggak baik gitu ya. Nah, wawancara, lulus. Itu wawancara pertama. Terus dibilang, selamat, kamu lulus ke tahap selanjutnya. Kelihatan gampang kan tuh ya? Tahap selanjutnya, saya disuruh datang ke tempat yang berikutnya besoknya. Siap-siap. Besoknya nih ya, tempat itu lagi. Di situ kita ada wawancara lanjutan dengan mungkin apalah kita bilangnya, dengan tim kepegawaiannya Mandiri saat itu kali ya. Lagi-lagi ini bahasa Inggris nih, karena memang CV saya bahasa Inggris. Tapi setelah bahasa Inggris, ibu yang wawancara ini tanya, apa sih hal yang nggak sesuai, tapi dalam bahasa Indonesia ya, di kampusmu yang kau nggak ikutin? Ada, Bu, saya bilang itu. Jujur ya, Bu, kampus saya itu banyak anak orang kaya, saya bilang itu. Dan saya bukan dari keluarga yang berkemampuan lebih, cukup, tapi bukan lebih, bilang. Dan mungkin motivasinya untuk belajar atau bersungguh-sungguh itu kurang. Jadi mereka sering dalam artian bayar dosen seperti itu. Ini bukan untuk ditiru ya. Yang ditiru adalah integritasnya. Jadi kamu ikut katanya. Enggak, Bu. Saya tetap dengan kemampuan saya karena memang dari segi materi keluarga kami nggak mampu, aku bilang gitu. Dan gimana dampaknya ke kau? Puji Tuhan, Bu, saya bisa melampaui itu, nilai saya juga nggak jelek, katanya gitu. Berarti kau membuktikan bahwa tanpa harus ngikut kayak gitu, bisa. Iya, benar, Bu. Nah, itu kan salah satu teladan ya, dari Yesus, bahwa kau harus punya integritas. Apa ya kalau integritas namanya? Kau harus punya kejujuran untuk diri sendiri. Kalau yang namanya berlaku curang itu kan kau udah membohongi dirimu sendiri, gitu kan. Jadi akhirnya mungkin jawaban itu menarik hati si pewawancara. Saya lulus ke tahap berikutnya. Saya lulus, akhirnya ujian. Diundang untuk ujian yang mata pelajaran, tapi bukan yang mata pelajaran kayak IPA, IPS, enggak ya. Lebih ke bahasa, kemampuan, sama psikotes.
seperti itu. Nah, ini yang agak lama. Kalau nggak salah ini di bulan 6, tapi sampai bulan 9 itu nggak ada info. Sampai pada akhirnya orang tua kan nanya juga, gimana nya? Lulusnya? Kayak gitu. Nggak tahu, Mak. Nggak ada info segala macam. Hari-hari ditanya, di situ lagi aku sempat jatuh juga, sempat down juga. Karena aku nggak mau ngecewakan orang tuaku. Mereka udah capek-capek nyekolakan, aku kan harus bisa lah ya lebih membanggakan mereka. Nggak cukup harus lulus sekolah aja, gitu kan. Dan aku tahu potensi itu ada di mana-mana aja, gitu kan. Terus aku bilang, nanti lama aku coba tempat yang lain, kayaknya aku nggak lulus, gitu kan. Terus nggak lama, udah aku lupakan nih. Aku masih di Siantar, biasanya kan di Medan, cuman karena udah selesai kuliah ini, udah selesai juga nggak ada kepentingan lagi di kampus, aku di Siantar. Baru pergilah kami ke tempatan itu hari Minggu, pergilah kami pergi gereja, terus ibadah segala macam. Aku sampai nangis bilang ke Tuhan, Tuhan kalau memang aku nggak lulus, bilang ya Tuhan, jangan digantung kayak gini Tuhan, aku bilang, biar aku tahu cari tempat yang lain, gitu kan. Pulang dari gereja, kalau aku dulu kan kebiasaannya nggak pernah bawa handphone ke gereja, karena memang nggak penting juga bawa handphone ke gereja, mau ngapain bawa handphone ke gereja, gitu kan. Jadi handphone ku tinggal di rumah. Dan pada saat aku pegang handphone, ada SMS masuk dari Bank Mandiri. Selamat kamu lulus untuk tahap tes kesehatan. Saat itu juga badanku gemetar, terus aku nangis. Ma, aku lulus tahap kesehatan. Gitu kan. Biasanya kalau udah tahap kesehatan itu biasanya kita akan tinggal tanda tangan kontrak seperti itu kan. Nah, lulus tahap kesehatan, dijadwalkan tes kesehatannya hari apa, tes lah aku. Tes. Tapi ini biasanya ya, belum tentu, tapi semua lulus gitu kan. Tes kesehatan, puji Tuhan lancar, dapat SMS lagi untuk tahap selanjutnya. Tahap wawancara user. Nah, kalau wawancara user ini yang agak sering ditakutin orang-orang, karena ini wawancara udah langsung dengan direktur-direkturnya, dengan petinggi-petingginya gitulah. Kalau aku lihat ya, pada saat aku wawancara, itu orang-orang yang bagus-bagus lah penampilannya, terus yang tingkat kecerdasannya menurutku itu bagus gitu. Tapi lagi-lagi seperti yang aku sampaikan, aku nggak mau nih menyerah gitu kan, karena aku yakin dari awal aku bisa sampai di sini itu karena rencana Tuhan gitu kan. Jadi aku berdoa dalam hatiku, Tuhan, aku nggak mau pengetahuan manusia yang keluar dari mulutku. Aku mau Tuhan yang bicara sama mereka. Karena apalah pengetahuanku Tuhan dibanding mereka, bilang gitu. Terus aku nggak tahu mau apa-apa, karena yang aku lihat mereka dari orang-orang yang apalah ya lebih bagus lah, lebih, kan saat itu kan aku ngekos ya, jadi maksudnya nggak yang diantara orang tuanya, enggak. Jadi perjuangan ini betul-betul aku alami sendiri gitu. Akhirnya aku masuk ke ruangan itu, di dalam itu santai. Maksudnya santai, nggak setegang seperti yang mereka bicarakan. Jadi saya ditanya nih, orang tua kerja apa? Mama jualan, bapak pengacara, seperti itu kan. Terus ditanya, berarti kamu bisa jualan? Sebenarnya nggak bisa, Bu. Soalnya saya jarang ikut, yang sering adek. Tapi kamu tahu cara jualan? Ya, saya sering-sering lihat lah gimana caranya. Jadi kalau mama saya jualan itu kan di pajak oras lah ya kita bilangnya. Masuk Kak, cari apa Kak? Pilih Kak. Terus itu bisa bikin orang lain kalah katanya gitu. Enggak. Kalau mama saya itu biasanya lebih kenceng suaranya, lebih semangat.
Jadi kalau lebih semangat, orang lebih banyak datang. Dan kalau orang udah datang, mama itu lebih ramah, lebih nanya-nanya, lebih pengen tahu gitu. Jadi akhirnya banyak yang datang gitu. Oh gitu. Jadi kamu banyaknya jadi ditanya tentang saya, tentang kehidupan, bukan tentang pelajaran-pelajaran sulit gitu kan. Terus berarti kenapa kamu mau jadi mandirian? Oh karena saya itu Pak, awalnya saya jujur nih, saya itu Pak awalnya ikut teman. Teman akhirnya kan Pak malu lah ya, saya kalau misalnya saya tahunya mandiri itu pada saat saya baru diwawancara. Saya cari-cari Pak di Google, ternyata Mandiri itu perusahaan besar Pak. Awalnya saya sempat merasa, saya diterima nggak ya? Tapi kalau saya rasa saya sampai ke proses ini, berarti memang Tuhan mau saya di sini, saya sampaikan gitu. Akhirnya banyak pembicaraan kita panjang, terus ketawa-ketawa, terus pokoknya nggak ada yang setegang yang orang-orang pikirkan, yang orang-orang keluar tegang gitu. Nah, itu kan langsung di situ tuh ya, langsung dibilang, Mbak Putri, kami tertarik untuk Mbak Putri join dengan Bank Mandiri, karena menurut kami seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Dan di situ saya nggak tahu mau bilang apa, saya merinding, tapi dalam hati saya bilang, Tuhan Yesus luar biasa. Bahkan ketika orang-orang yang saya lihat pendidikannya jauh lebih mantap, lebih jago dari saya, mungkin mereka jantungan, tapi ketika saya minta Tuhan yang berbicara, ya udah Tuhan dari tadi yang jadi lawan bicara mereka gitu. Itu kerja Tuhan luar biasa. Jadi adik-adik, jangan pernah mengecilkan kerja Tuhan dalam hidup kita. Jangan juga kita jadi ngikut arus gitu. Jadi misalnya, kalau adik-adik dengar, oh di tempat ini gajinya segini, tinggi gini, tapi ternyata bukan itu rencana Tuhan. Itu salah. Mungkin kita akan berhasil masuk nih ke perusahaan itu. Kita berhasil masuk ke tempat yang orang-orang itu hitskan, orang-orang itu ramaikan. Tapi mungkin karena itu bukan rencana Tuhan, dia nggak permanen. Kedepannya bakal banyak kendala, bakal banyak hambatan, banyak rintangan, yang justru mungkin bisa bikin kita ada masalah di situ, bikin hati kita tidak damai. Jadi yang perlu adik-adik lakukan ketika mau mempersiapkan diri, milih kuliah, kerja, duduk di kaki Tuhan, berdoa, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, maka apa yang terjadi di hidup adik-adik itu bukan rencana adik-adik, rencana Tuhan. Dan yakinlah rencana Tuhan itu gak pernah lebih kecil dari rencanamu. Tuhan itu nggak terselami, dia lebih dalam dari lautan, lebih luas dari langit. Jadi ingat, satu hal yang mau saya sampaikan, punya hubungan, punya kedewasaan iman, rajin baca firman, berdoa adalah kunci yang harus kita pegang untuk bisa jadi apapun yang Tuhan mau di hidup kita. Jangan sangkalin rencana Tuhan di hidup kita. Karena ketika kau menyangkal, kau akan lebih sulit karena kau udah lawan arus kan. Kalau lawan arus itu susah, tapi ketika kau ikut arusnya Tuhan, semua itu bakal ditunjukkan. Bahkan walaupun ada batu, Tuhan akan kasih tahu jalan beloknya supaya nggak kesandung batu. Itu kalau dari kakak. Jadi kakak harap apa yang dari tadi kakak sampaikan, mungkin ada pertanyaan, ada perkataan yang kurang berkenan, kakak minta maaf. Dan kalau mungkin dari adik-adik yang mau ditanyakan, ada yang diketahui atau ditanya lebih lanjut, disilahkan, tergantung gimana waktunya. Itu aja kakak sampaikan. Terima kasih karena sudah mau mendengar di beberapa waktu ini. Terima kasih juga untuk atensinya, untuk perhatiannya. Semoga Tuhan menyertai kita semua ya. Dadah, shalom.